Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Pribadi Setianto, salah satu pengajar mata kuliah ini. Mari kita pahami tentang pedoman dan orientasi diri yang sangat perlu dilakukan dalam mengikuti mata kuliah ini. Kita bahas pertama tentang perkuliahan dan prosesnya. Pertama tentang perkuliahan. Seperti mata kuliah lainnya, perkuliahan Statistika Ekonomi dan Bisnis akan dilakukan secara daring sepenuhnya. Untuk kelas saya ini, metodenya akan sangat bersifat student center, sehingga inisiatif dan peran aktif mahasiswa akan sangat menentukan keberhasilan belajarnya. Metode student center yang diadopsi pada perkuliahan ini adalah discovery learning dalam rangka membentuk perilaku saintifik pada para pembelajarnya. Proses pembelajarannya dapat bersifat sinkronus, langsung atau real time, menggunakan WhatsApp atau Google Meet dan sebagainya, dan bersama-sama pula dengan MAS. Atau bersifat asinkronus, tidak langsung, tidak serempak, menggunakan platform WhatsApp dan MAS. Dalam konteks diskusi dengan dosen, Anda dapat bertanya kapan saja, baik pada periode sinkronus maupun ketika asinkronus. Saya dan pastinya teman-teman Anda sangat senang adanya pertanyaan, apapun pertanyaannya yang diajukan oleh setiap dari Anda. Namun, sesungguhnya menemukan sendiri akan tersimpan lebih dalam pada ingatan kita. Selalu cari sendiri dahulu jawaban atas keraguan, kekurang jelasan, atau ketidaktahuan kalian, termasuk tentang kandungan video ini dan BRP serta modul mata kuliah ini. Baca atau saksikan beberapa kali merupakan cara menemukan pemahaman akan sesuatu pengetahuan baru, apapun itu. Baik, kita lanjutkan dengan BRP. Garis besar materi dan proses perkuliahan Statistika Ekonomi dan Bisnis ini dapat diikuti pada BRP, bahan rancangan pembelajaran, yang tercantum di emas kelas ini. Silakan Anda baca dengan cermat hingga tuntas kandungan BRP mata kuliah ini sebelum meneruskan menyimak presentasi ini. Buatlah catatan singkat tentang BRP yang Anda baca itu agar dapat menghayati kandungannya. BRP merupakan peta jalan dari perkuliahan ini, mulai dari deskripsi capaian pembelajaran atau CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, dan subcapaiannya, serta materi per sesi perkuliahan, bahan bacaan rujukan utama, dan informasi lainnya. Adanya bahan bacaan utama artinya Anda sangat boleh mencari bahan bacaan lainnya. Selanjutnya adalah tentang penilaian. BRP juga berisi indikator pencapaian sub CPMK yang menjadi pedoman dosen dan mahasiswa dalam menilai hasil yang sudah dicapai untuk setiap sub CPMK. Jadikanlah membaca BRP untuk pekan yang akan berjalan sebagai kebiasaan baru Anda. Sehubungan dengan pedoman penilaian, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Pertama, ada kuis individual sebanyak 6 kali yang waktunya di luar sesi perkuliahan. Bobot nilainya adalah sebesar 15%. Materinya adalah berdasarkan bahan bacaan rujukan utama berupa pertanyaan pilihan majemuk. Kemudian ada tugas mingguan, pekerjaan rumah yang dilakukan sebanyak 10 kali untuk dikerjakan oleh kelompok. Ingat, ini adalah hasil kerja kelompok.
Soal kuis maupun pekerjaan rumah akan disediakan di Emas dan jawabannya juga harus diunggah ke Emas pada tempat yang tersedia pada waktu yang ditetapkan. Jawaban diunggah oleh salah satu saja anggota kelompok dengan tenggat yang sudah ditentukan. Tenggat pekerjaan rumah adalah pada akhir pekan. Cara menjawab soal-soal mengikuti pedoman cara menjawab yang akan disediakan. Sebagai hasil kerja kelompok, maka kelompok dilarang mencantumkan anggotanya yang tidak ikut berkontribusi. Selanjutnya ada proyek kelompok, menulis esai tentang angka indeks. Dan tentu saja ada UTS dan UAS. Bobot masing-masing dapat diperiksa pada tayangan ini. Nah, perhatikan dua hal penting di atas. Kerja kelompok dan tenggat yang ketat. Kemampuan untuk kerjasama dan disiplin memenuhi tenggat akan menjadi keterampilan yang sangat penting. Kerjasama akan mendorong kemampuan komunikasi, persuasi, dan toleransi, selain tanggung jawab, tolong-menolong, dan dapat diandalkan atau reliable. Sadarilah bahwa kita sangat bergantung pada orang lain, dan sebaliknya, orang-orang lain juga sangat bergantung pada diri kita. Kita juga perlu terampil dalam mendorong teman kelompok untuk menyelesaikan tugasnya. Mungkin sesekali kita perlu menolongnya, namun lebih banyak kita saling mengingatkan tugas masing-masing dan adanya tenggat yang harus dipenuhi. Tergugahnya teman menjalankan tugasnya jelas akan meringankan tugas kita. Baik, kita lanjutkan. Ya, proses perkuliahan setiap pekan akan dipandu oleh modul yang berisi langkah-langkah perinci yang harus dijalani oleh mahasiswa dan dosen setiap pekan dalam satu semester. Aktivitasnya sangat berurutan untuk menghasilkan proses pembelajaran yang efektif. Urutannya berupa pemicu, menjawab pemahaman tentang pemicu, memahami video materi, menjawab uji pemahaman tentang materi, dan latihan soal sebagai pekerjaan rumah. Agar dapat mengikuti tuntunan modul secara efektif, mahasiswa perlu membuat langkah-langkah antisipatif. Pada setiap awal sub CPMK, mahasiswa hendaknya mempelajari dengan teliti keseluruhan penjelasan dari BRP tentang sub CPMK yang akan dipelajari. Harap disimak dengan cermat kemampuan akhir yang diharapkan, bahan kajian, dan indikator pencapaian umum dan khusus bagi sub CPMK yang akan dipelajari. Selanjutnya, model pembelajaran yang diadopsi adalah adanya kerja kelompok yang sangat intensif. Aktivitas dalam kelompok ini dilakukan baik ketika sesi sinkronus maupun dalam rangka pengerjaan pekerjaan rumah. Setiap kelompok pastilah menuntut adanya kontribusi aktif dari anggotanya. Agar kerjasama kelompok ini dapat selalu menjawab pertanyaan pada modul pada sesi sinkronus, maka setiap anggotanya akan membutuhkan minimal 2 hari untuk persiapan setiap topik. Kurang dari waktu itu akan menghasilkan proses diskusi yang tidak efektif, karena sebuah diskusi hanya akan efektif bila pesertanya datang dengan kesiapan yang memadai. Ingatlah bahwa setiap anggota kelompok menghadapi saling ketergantungan. Ingatlah bahwa kita sangat dibutuhkan oleh anggota kelompok lainnya. Ingatlah bahwa semua anggota kelompok ingin agar kelompoknya mampu secara efektif
memahami setiap materi dalam sub CPMK yang dipelajari untuk keberhasilan dalam menyelesaikan mata kuliah secara tuntas. Ingat pula bahwa mahasiswa perlu mempunyai kesiapan untuk dapat hadir secara bermakna dalam forum sinkronus. Artinya, mampu menyerap materi video, mampu bertanya dan mempertanyakan atau klarifikasi penjelasan-penjelasan dari dosen. Pengertian sinkronus adalah ketika mahasiswa dan dosen dapat berkomunikasi secara langsung, tidak ada waktu tunda, apapun media komunikasinya, baik dengan suara maupun tulisan. Efektivitas kerja kelompok juga mensyaratkan adanya keterbukaan sesama anggotanya. Setiap anggota harus berani dengan jujur mengakui situasi pemahaman dan kesiapan dirinya dalam setiap pekan mengenai materi sub CPMK yang dijadwalkan. Sehubungan dengan itu, kita mestinya menyadari bahwa seseorang bisa saja 1 atau 2 pekan tertentu menghadapi kendala dalam mempersiapkan diri. Yang bersangkutan wajib menyampaikan situasi dirinya dan alasan masalahnya. Para anggota lainnya diharapkan dapat memaklumi musibah yang sedang dihadapi oleh temannya. Akan tetapi, ruang permaafan itu hendaknya tidak dijadikan sarana untuk seseorang kemudian menjadi yang namanya free rider, sekedar mendompleng pada jerih payah orang lain. Tumbuhkanlah selalu nilai kemartabatan yang menjadi salah satu nilai UI. Hanya Anda yang dapat menjaga kemartabatan diri Anda sendiri. Di sisi lain, keterbukaan juga mengandung arti kemampuan untuk menegur atau mengingatkan atau mendorong secara terbuka kelalaian teman. Ini penting untuk dibiasakan. Dalam dunia yang sangat menuntut kolaborasi, maka mendorong teman untuk menjalankan perannya adalah mutlak dilakukan agar dirinya tidak perlu mengerjakan apa yang menjadi tugas temannya. Percayalah, kemampuan keterbukaan ini adalah sarana latihan yang sangat berguna dalam menopang perjalanan karir Anda. Sebuah keniscayaan yang menjadi mahir hanya berdasarkan kebiasaan untuk melakukannya. Dan ingatlah bahwa kebiasaan pasti memerlukan langkah pertama. Karena itu, lakukanlah sejak sekarang. Baiklah, untuk mengakhiri pemaparan ini, beberapa kata atau frasa kunci berikut ini kiranya perlu diulang. Periksa emas, pelajari BRP, mutual dependency. Baik, saya akhiri sambutan pembukaan perkuliahan ini. Terima kasih, selamat bekerja sama, salam sehat,